Banyak konflik di tempat kerja bukan soal target yang terlalu tinggi atau karyawan yang tidak kompeten, tapi soal kita cara saling berbicara setiap hari, cara berbagi tugas, cara menegur, cara memberi feedback, dan seringkali tanpa kita sadari, satu gaya komunikasi yang sama justru bisa melukai orang yang berbeda. Sebagai HR, kita sering berharap ada satu formula yang bisa dipakai ke semua orang. Padahal manusia itu tidak bekerja dengan satu tombol yang sama. Ada yang bergerak karena takut, ada yang tumbuh karena dipercaya, dan ada yang hidup karena merasa pekerjaannya bermakna. Kalau kita bicara dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologisnya, yang muncul bukan performa, tapi resistensi. Bisa dalam bentuk melawan, bisa juga dalam bentuk diam dan menarik diri. Nah, di video ini saya ingin mengajak kamu melihat satu persatu tipe karyawan. Bukan untuk memberi label, tapi untuk menyesuaikan cara kita berkomunikasi. Karena seringkali yang perlu diganti itu bukan orangnya, tapi pendekatan kita menghadapi orang tersebut. Ada karyawan yang performanya naik ketika tertekan, ketika diawasi, ketika diingatkan terus-menerus tentang sebuah konsekuensi. Kalau tidak ditegur, dia akan santai. Tapi begitu nada suara kita naikkan sedikit, dia langsung bergerak. Hampir semua organisasi pernah atau sedang mengandalkan tipe ini. Secara teori, pendekatan ini sejalan dengan teori X dari Douglas yang melihat manusia perlu dikontrol untuk bekerja. Dalam praktiknya, komunikasi ke tipe ini targetnya harus eksplisit, deadline-nya harus jelas, konsekuensinya harus tegas. Mereka tidak nyaman dengan bahasa yang terlalu abstrak atau terlalu empatik. Tapi yang perlu kita pahami, ada harga yang harus dibayar dari sebuah performa yang lahir dari rasa takut ini. Karena lama-lama bisa muncul kelelahan dan budaya saling menyalahkan di antara karyawan. Mereka bekerja untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Jadi pendekatan ini boleh kita pakai dalam kondisi tertentu aja. Misalnya saat krisis. Karena akan sangat berbahaya kalau dijadikan budaya untuk jangka panjang. Ada juga karyawan yang sebenarnya dia mau bekerja, mau belajar, mau bertanggung jawab, tapi performanya itu sangat dipengaruhi oleh rasa percaya. Ketika merasa diawasi berlebihan, energinya akan turun. Ketika setiap langkahnya dikoreksi, semangatnya perlahan-lahan akan mati. Masih dari Douglas, ini masuk ke teori Y. Jadi asumsinya itu manusia pada dasarnya ingin berkembang jika lingkungannya mendukung. Nah, ke tipe karyawan seperti ini, cara bicara kita harus mengandung kepercayaan. Jelaskan tujuannya, bukan hanya tugasnya. Ajak mereka berpikir, bukan hanya sekedar untuk memberi arahan. Kalimat sederhana seperti, saya percaya kamu bisa melakukan pekerjaan ini. Ini bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada 10 kali kita mengingatkan tentang konsekuensi. Sebaliknya, mikromanajemen adalah racun bagi mereka. Banyak pemimpin merasa sedang membantu, padahal karyawannya merasa tidak dipercaya. Kemudian ada juga karyawan yang tidak cukup hanya diberi target dan gaji. Mereka butuh tahu bahwa kenapa ini penting untuk dilakukan. Kenapa pekerjaan ini harus dilakukan. Dan siapa yang terdampak dari pekerjaan yang dia lakukan. Kalau pekerjaannya terasa hampa, terasa kosong, mereka akan kehilangan energi. Meskipun secara materi semuanya tercukupi. Viktor Frankl mengatakan bahwa manusia bisa bertahan dalam tekanan yang berat selama dia menemukan makna di dalamnya. Nah, karyawan dengan tipe ini yang mereka butuhkan itu adalah narasi. Narasi tentang penjelasan dampak,
hubungan antara tugas harian dengan tujuan yang lebih besar, dan ketika mereka merasa pekerjaannya berarti, pengawasan itu tidak terlalu dibutuhkan. Ada juga karyawan yang bisa bekerja lebih keras, itu bukan karena bonus, tapi karena mereka merasa dilihat. Dilihat oleh atasannya, dilihat oleh rekan kerjanya, tapi bukan untuk dipuji secara berlebihan, hanya diakui saja secara tulus. Mereka itu biasanya sensitif terhadap sikap atasan. Jadi kalau setiap hari yang mereka dengar itu hanya koreksi terhadap kesalahan, lama-lama mereka akan menahan usahanya untuk melakukan yang terbaik. Teori ini dikemukakan oleh Herzberg. Dia mengatakan pengakuan itu adalah motivator. Nah, kepada karyawan tipe ini, komunikasi kita itu harus spesifik. Jadi kalau kita mau menghargai dia, kita katakan bahwa saya melihat cara kamu menangani masalah itu sangat baik, sehingga tim kita bisa bekerja lagi dengan optimal. Nggak cukup hanya dengan kata-kata good job. Nah, pengakuan yang tepat waktu buat mereka itu jauh lebih berharga daripada penghargaan tahunan yang formal, seperti bonus tahunan atau reward sebagai karyawan terbaik. Itu tidak terlalu berarti bagi mereka. Kesalahan umumnya adalah kita sebagai HR atau kita sebagai pimpinan menganggap apresiasi itu sangat sepele. Padahal bagi tipe karyawan seperti ini, apresiasi adalah bahan bakar untuk kinerja mereka. Nah, berikutnya ada juga tipe karyawan yang butuh stabilitas dalam bekerja. Jadi dia tidak suka dengan perubahan yang mendadak, dia tidak suka dengan nada bicara yang emosional, atau arah yang tidak jelas yang membuat mereka akhirnya menarik diri. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, rasa aman itu adalah fondasi. Jadi kepada karyawan tipe ini, komunikasi kita itu harus tenang, harus konsisten, harus memberi kepastian. Jelaskan perubahan secara bertahap, jangan mendadak. Kalau rasa amannya sudah terpenuhi, barulah mereka itu bisa kita ajak untuk naik level. Tapi kalau pondasi rasa amannya ini nggak terpenuhi, ya kita jangan berharap orang-orang seperti ini akan memberikan performa yang baik. Terakhir, ada karyawan yang perform karena otonomi, karena kebebasan. Biasanya ini karyawan yang punya potensi yang tinggi. Mereka cepat belajar, mereka itu cepat bosan kalau melakukan rutinitas, dan biasanya sangat sensitif terhadap kontrol yang berlebihan. Mereka ingin dipercaya, mereka tidak ingin diatur secara detail. Jadi mereka itu akan merasa hidup ketika diberi tantangan, bukan ketika diberi instruksi yang panjang. Konsep ini dijelaskan dalam self-determination theory oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Otonomi, kompetensi, dan relasi adalah kunci motivasi ke karyawan seperti ini. Komunikasi yang terbaik buat mereka itu adalah perintah, bukan pertanyaan. Jadi ketika mereka diberi ruang untuk berpikir dan mengambil keputusan, tanggung jawab mereka pun akan tumbuh. Teman-teman, ketika kita paham tipe-tipe karyawan, kita jadi tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbicara, dan mengambil pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi kepada mereka. Kita tidak lagi akan berbicara dengan cara yang keras, dengan cara yang lembut, atau asal berharap semua orang bisa diperlakukan dengan sama. Dengan memahami tipe karyawan, kita bisa mencegah banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita bisa berhenti menyimpulkan orang ini susah diatur, lalu mulai memahami bahwa, oh mungkin cara saya berkomunikasi belum sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, komunikasi di sini tidak lagi jadi alat untuk menekan mereka, tapi juga sebagai alat untuk menggerakkan mereka. Dan disinilah peran kita sebagai HR, peran kita sebagai pimpinan itu jadi sangat strategis. Bukan hanya menegakkan aturan, tapi menciptakan ruang kerja di mana orang bisa perform dengan alasan yang tepat. Karena ketika cara bicara kita tepat, yang berubah itu bukan cuma kinerja mereka, tapi juga kepercayaan mereka, hubungan kita dengan mereka, dan keberlanjutan tim atau perusahaan itu sendiri. Semoga bermanfaat.